Pemirsa, tindak pidana korupsi masih saja terjadi di Bumi Pertiwi. Kasus korupsi masih menggerogoti mental para pejabat negeri. Salah satu jurus jitunya adalah pemiskinan koruptor melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Desakan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terus bermunculan di penjuru negeri. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah pegiat anti korupsi dan pakar hukum juga tidak bosan-bosannya menyuarakan perampasan aset pelaku tindak pidana dengan harta tak wajar, khususnya para koruptor. Menko Polhukam Mahfud MD yang terus melakukan pengawalan ketat pembahasan RUU ini meminta DPR agar sungguh-sungguh sehingga produk hukum ini bisa membuat para koruptor jera dan dimiskinkan. Presiden telah menyerahkan surpres atau surat presiden mengenai RUU perampasan aset tindak pidana ke wakil rakyat pada pekan lalu. Namun hingga kini DPR belum menindaklanjuti surpres RUU perampasan aset dikarenakan masih dalam masa reses. Presiden sendiri terus mendorong agar RUU perampasan aset segera disahkan DPR untuk menjadi undang-undang. Presiden menegaskan Undang-Undang Perampasan Aset bisa memudahkan dalam menindak pidana korupsi karena sudah memiliki payung hukum. RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Pembahasan RUU Perampasan Aset menemui jalan terjal dan tersendat sejak tahun 2008 silam. Hingga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada Oktober 2012 lalu, pemerintah melalui Kemenkumham telah menyusun naskah akademik RUU ini. Namun usulan pembentukan RUU tersebut baru mendapat respon positif pada akhir masa kepemimpinan Joko Widodo pada tahun politik sebagai inisiatif pemerintah. Sebagai pertimbangan dalam rumusan RUU Perampasan Aset, terdapat satu norma yang secara prinsipil diatur dalam beberapa undang-undang, yakni norma kekayaan yang tidak wajar atau dikenal dengan istilah illicit enrichment. Prinsip ini memiliki kemiripan dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN. Adanya Undang-Undang Perampasan Aset atau pemiskinan koruptor ini diharapkan bisa menjawab tuntas atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tim Liputan MJN.